Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan rahayu. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama saya Wahyu Cahyana dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, materi ini merupakan salah satu materi dari kelas 12 semester 1 di SMA Negeri Beli Manara. Terus selanjutnya, kalau misalnya kita berbicara hak dan kewajiban, kita harus mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hak asasi manusia semestinya dapat dimiliki oleh siapapun tanpa membedakan agama, ras, bangsa, maupun golongan. Setiap negara wajib menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan ideologi yang dimiliki. Indonesia menegakkan hak dan kewajiban asasi masyarakatnya dengan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Dalam bunyi Pancasila terdapat nilai-nilai luhur mengenai kewajiban dan hak asasi manusia atau biasa kita kenal dengan HAM yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pertama, kita akan membahas mengenai nilai dasar. Nilai dasar terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan bangsa Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati, dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antar umat beragama. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berisi tentang penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari sikap saling menghormati satu sama lain di Indonesia ini. Nah, selanjutnya yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan adalah salah satu cara agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat. Meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda-beda, itu tidak membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Meski memiliki hak masing-masing, sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir yaitu nilai keadilan. Tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan. Tanpa adanya kesenjangan, tujuan itu ingin dicapai dari segi sosial dengan cara mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini berarti nilai-nilai turunan dari nilai dasar yang dituangkan dalam berbagai ketentuan konstitusional, baik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah. Selanjutnya, nilai praktis yaitu nilai yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kendati begitu, nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring perkembangannya zaman dan juga berkembangnya dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Perubahan-perubahan ini tidak akan pernah mempengaruhi fakta bahwa nilai praktis merupakan perwujudan sikap dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat beberapa contoh dari nilai praktis, yaitu yang pertama, sikap menghormati seluruh agama meski berbeda-beda sesuai dengan sila pertama. Yang kedua yaitu setiap warga Indonesia mampu memperlakukan orang lain secara adil tanpa pilih kasih ataupun mencurangi orang lain sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, jadi selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai nilai-nilai luhur dalam setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama. Sila pertama Pancasila menggambarkan soal kemajemukan bangsa Indonesia melalui kehidupan keagamaan yang kuat dengan berlandaskan moral dalam kehidupan ketatanegaraan. Hal ini bisa membuktikan bangsa Indonesia sejak dulu adalah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara
bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berketuhanan. Nah, selanjutnya nomor 2 yaitu nilai luhur yang terkandung dalam nilai sila kedua. Pancasila merupakan bentuk kesadaran dari bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu sila ketiga Pancasila mencerminkan adanya kesadaran akan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia, yang mana semua itu harus dipelihara dan dijaga keberadaannya dalam satu wadah yang satu, sehingga persatuan dalam perbedaan adalah hal yang sangat mendukung. Selanjutnya yang keempat yaitu dalam sila keempat Pancasila, nilai luhur yang terkandung merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan gotong royong dan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keragaman tetap dapat terjaga dan dipertahankan dalam satu kesatuan. Nah, jadi untuk selanjutnya yang terakhir yaitu nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima Pancasila merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Akhir kata, saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. SMA Negeri Bali Mandara, great. Learn today, lead tomorrow. See you teman-teman.